Halo semuanya, saya Vida Mastrika dan ini adalah video pertama saya tentang analisis dan desain sistem. Dalam video ini saya akan menjelaskan apa itu sistem, pengertian dari sistem. Nah, sistem itu ada yang terkomputerisasi, ada yang tidak terkomputerisasi. Oke, langsung saja kita masuk ke materi. Oke, kita langsung ke pengertian sistem. Sistem itu adalah sekumpulan komponen yang saling berinteraksi untuk mencapai tujuan. Ini adalah pengertian sistem yang paling singkat yang bisa saya temukan, yang bisa menggambarkan keseluruhan dari sistem itu. Jadi ada beberapa kata kunci di sini ya. Ada komponen, saling berinteraksi, dan mempunyai tujuan. Secara umum, sistem itu dapat dibagi menjadi dua, yaitu ada sistem yang tidak terkomputerisasi dan sistem yang terkomputerisasi. Nah, sistem yang tidak terkomputerisasi ini tentunya dia tidak ada hubungannya dengan komputer ya. Dan sistem yang terkomputerisasi ini adalah semua ataupun sebagian besar prosesnya itu ada di dalam sistem komputer. Nah, di dalam materi tentang analisis dan desain sistem itu semuanya kita akan mempelajari tentang sistem yang terkomputerisasi. Tapi sebelum kita ke sistem yang terkomputerisasi, saya mau sedikit menyinggung tentang sistem yang tidak terkomputerisasi untuk memberikan gambaran ke kalian apa sih itu komponen dalam sistem, bagaimana sistemnya saling berinteraksi, dan bagaimana sistem itu mencapai tujuan. Oke. Contoh dari sistem tidak terkomputerisasi yang kita tahu semuanya ya, walaupun tidak lengkap sekali kita tahu, coba kita lihat ke sistem pencernaan dulu deh. Sistem pencernaan, kita semua punya sistem pencernaan. Itu termasuk sistem yang tidak terkomputerisasi karena tidak berhubungan dengan komputer ya. Oke, kita cek dulu dari sistem pencernaan tersebut apa komponennya, apakah benar komponennya saling berinteraksi dan tujuannya itu apa. Oke, kita bisa list komponennya ya, mungkin yang saya list ini tidak terlalu lengkap tapi bisa memberikan gambaran ke kalian. Pertama, komponennya ada mulut, terus ada kerongkongan, dilanjutkan ke lambung, terus usus, dan lanjutnya langsung ke pembuangan ya. Oke, dari beberapa komponen tersebut saling berinteraksi ya, benar ya. Pertama dari mulut, terus ke kerongkongan, terus ke lambung, dan ke yang selanjutnya itu semuanya saling berinteraksi. Dari mulut terus ke yang selanjutnya itu menghasilkan sesuatu yang ada inputnya dan ada outputnya juga ya. Dan tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk menghasilkan energi. Nah, tadi saya sudah memberikan clue juga, ada yang namanya input dan ada yang namanya output ya. Jadi inputnya apa? Sistem pencernaan, dan ada outputnya juga sistem pencernaan itu. Nah, sistem yang tidak terkomputerisasi pun seperti itu. Dia punya ada inputnya, terus ada sistemnya atau ada prosesnya, dan ada outputnya dari sistemnya itu. Nah, di dalam proses ini itu ada komponen-komponen yang saling berinteraksi untuk mencapai tujuan, sama dengan sistem yang tidak terkomputerisasi. Nah, itu adalah penggambarannya untuk kalian supaya bisa memberikan gambaran seperti apa sih sistem dan kenapa pengertiannya adalah seperti ini. Nah, selanjutnya adalah sistem informasi. Oke, yang kita pelajari lebih banyak adalah tentang sistem informasi. Untuk sistem informasi ini lebih mengkhusus lagi dari sistem. Jadi ada beberapa fungsi yang perlu di-highlight di sini. Sistem informasi itu dapat mengumpulkan, memanipulasi, menyimpan, dan menyebarkan data dan atau informasi untuk mencapai tujuannya. Di sini memanipulasi ini bukan dalam konteks negatif ya, tapi dalam konteks memang itu tugasnya dia untuk memanipulasi atau mengubah sesuatu
dari input ke output atau dari input yang raw ke dalam output yang lebih menarik untuk disajikan kepada user, ya itu tujuannya sesuai dengan apa yang didefinisikan untuk sistem informasi tersebut. Biasanya adalah untuk menyebarkan data dan atau informasinya. Komponen-komponen dari sistem informasi biasanya ada hardware, terus di dalam hardware-nya ada software-nya, di dalam sistem komputernya juga ada data, dan ada proses, dan juga ada pemakainya yaitu orangnya ya. Nah itu dia sistem informasi. Selanjutnya, nah ada karakteristik dari sistem. Sistem itu tentunya punya komponen ya, sesuai yang saya berikan tadi pada definisi dari sistem. Komponennya itu tidak terdiri dari satu saja, tetapi dari banyak komponen yang saling berinteraksi dan bekerja sama. Setelah itu, sistem itu pasti mempunyai tujuan. Ya, kita nggak mungkin membuat sistem komputer tanpa tujuan. Itu pasti ada tujuannya dulu untuk apa. Setelah itu ada input atau masukannya secara umum dari sistem itu meminta masukan apa. Setelah itu output atau keluaran dari sistem itu secara umum adalah apa? Biasanya data atau informasi ya. Selanjutnya di dalam sistem itu pasti ada proses. Prosesnya itu digunakan untuk mengolah input menjadi output. Oke, dan di dalam seri dari video analisis dan desain information system ini, kita nanti akan lebih banyak mendesain atau mencoba mendesain tentang enterprise computing. Enterprise computing ini masuk ke dalam business information system atau sistem informasi yang digunakan untuk bisnis atau untuk perusahaan-perusahaan. Jenisnya secara umum ada 6 ya. Yang pertama ada enterprise computing, ada transaction processing, business support, knowledge management, user productivity, dan information system integration. Nah, nanti kita akan lebih ke enterprise computing. Oke, apa itu enterprise computing? Bagaimana menganalisis dan mendesainnya? Saya akan jelaskan di beberapa video selanjutnya. Oke, bagaimana materi kali ini? Semoga semuanya bisa dimengerti dengan baik oleh kalian ya. Untuk yang selanjutnya, dalam rangkaian video selanjutnya, saya akan melanjutkan tentang Business Information System. Nah, tadi dalam video saya sudah menjelaskan apa saja jenis-jenis dari Business Information System, dan dalam video selanjutnya saya akan menjelaskan secara umum apa yang dapat dikerjakan dari Business Information tersebut. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya.